Jadi ada unsur pesanan. Gimana Bu Endang menjelaskan? Karena gini, Bu Endang juga termasuk pihak yang merasa kecewa terhadap apa yang terjadi hasil dari pansel yang dilakukan oleh Bu Endang dan rekan-rekan. Iya, betul. Jadi begini, kalau kita melihat dalam konteks mekanisme, saya kira Timsel sudah melaksanakan proses seleksi itu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Artinya bahwa kita melakukan proses mulai dari pendaftaran sampai kemudian seleksi tertulis, pakai kemudian psikologi dan seterusnya sampai wawancara dan melakukan klarifikasi juga. Artinya bahwa Timsel sudah bekerja, bahwa kemudian yang terjadi adalah ada terdetek yang sekarang terjadi ya dengan pecatnya ketua KPU atas dasar sebagaimana yang disebutkan dalam putusan DKPP. Saya kira mungkin tidak seluruhnya itu bisa kita prediksi. Tapi gitu. Sudahkah ada informasi atau mengecek latar belakang sampai kemudian karakter itu kan mungkin nggak langsung berubah pas menjabat sesuatu kan Bu? Apakah sempat mungkin Ibu bisa cerita setelah sempat mendapatkan informasi itu? Iya, sebenarnya memang kita juga melakukan track record, ya kan, kemudian juga kita minta masukan dari masyarakat gitu kan, dan dari masyarakat itu kemudian kita lakukan klarifikasi. Memang pada waktu itu sebagaimana yang saya jelaskan ada masukan dari masyarakat dan kemudian kita lakukan klarifikasi setelah mereka wawancara. Memang klarifikasi itu tidak kita lakukan secara terbuka karena apa? Karena ini kan menyangkut masalah private dan kita melakukan klarifikasi apakah betul masukan-masukan itu, kemudian dijawab yang bersangkutan betul dan kemudian dijelaskan dengan berbagai hal bahwa apa yang terjadi bahwa dia kita sebut aja ya berpoligami misalnya begitu, itu sudah juga clear di tempat di mana mereka Pak Hasyim ini bekerja sebelumnya. Nah ini memang ada, tapi kemudian kita menjadikan bahan diskusi juga di dalam proses itu dan kita melihat bahwa beliau menyatakan dengan jujur dan menyatakan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kita juga melihat tidak cuma dari hasil itu kan, kita juga melihat bagaimana hasil pada waktu mereka tes gitu ya. Kan itu terakumulasi semuanya. Ada hasil tes tertulis, hasil psikologi, hasil FGD, hasil wawancara, begitu kan. Dan kemudian kita mendapatkan bahwa hasil seleksinya itu memang dia tertinggi gitu. Meskipun sudah juga mendapat informasi urusan poligami, rumah tangganya lah gitu ya Bu ya. Iya, tetapi kemudian bahwa itu kita tidak mengira bahwa karena ini kan secara sah. Kalau poligami kan dia lakukan secara sah ya. Artinya bukan seperti yang konteks sekarang gitu loh. Itu seperti itu. Dan sampai terpilih jadi ketua itu bagaimana penjelasan dari pansel kalau tadi Mbak Titi katakan kok bisa beredar nama yang akhirnya terpilih yang keluar dari Komisi 2 juga kalau itu di luar pengetahuan Timsel dong. Karena kan kita menyampaikan ada 14 besar, kita sampaikan ke DPR, kemudian DPR memilih mereka 7. Itu kan kita sudah menyerahkan kepada DPR. Nah, kemudian jadi itu ranahnya di Komisi 2 tuh, di Komisi 2, bukan di Komisi Timsel. 2 ya. Artinya bahwa proses seleksi ini ada banyak pihak yang terlibat. Tadi misalnya soal pembentukan tim seleksi itu kan di tangan Pak Presiden, kemudian ketika seleksi itu ada di pansel, kemudian ketika fit and proper test itu ada di DPR, begitu kan. Nah, soal ketua, dia menjadi ketua, ya ini kan kesepakatan kalau di dalam konteks undang-undang kan ketua itu dipilih oleh anggota begitu. Ketua dipilih oleh anggota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.